Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar kembali ya, masih terkait dengan manajemen rekam medis. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana sistem penyimpanan rekam medis ya. Jadi ini masih kelanjutan dari materi yang sebelumnya terkait dengan pengolahan rekam medis. Jadi hari ini nanti di sini Bu Kori ya akan menyampaikan kembali kelanjutan dari materi subsistem, assembling, analisis coding. Jadi prosesnya ini sebenarnya kan berkelanjutan ya. Jadi kemarin kan kita sudah mengetahui bagaimana itu rekam medis itu diciptakan ya, dia dilahirkan di bagian pendaftaran itu seperti apa. Nah, kalau dia itu sudah diciptakan, maka bagaimana proses pemeliharaannya, kemudian bagaimana proses penyimpanannya. Nah, di pertemuan hari ini kita belajar di dalam proses penyimpanan rekam medis. Ya, baik. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi sistem penyimpanan rekam medis, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis sistem penyimpanan rekam medis, mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem penyimpanan, serta bagaimana cara menjelaskan cara-cara menjajarkan rekam medis. Oke, apa sih sebenarnya yang disebut dengan sistem penyimpanan ya? Jadi sistem penyimpanan ini adalah sistem yang digunakan pada penyimpanan rekam medis agar didapatkan kemudahan kerja di dalam menyimpan rekam medis ya. Jadi pada waktu dia diciptakan dan pada waktu ditemukan kembali itu mampu disediakan atau apa namanya disediakan ya disediakan dengan cepat ya ketika rekam medis itu dibutuhkan. Nah, di sini konsep sistem penyimpanan ini nanti kita akan lebih banyak bercerita tentang rekam medis yang manual ya. Meskipun tidak terlepas nanti Bu Kori juga akan sedikit menyampaikan bagaimana sih konsep untuk sistem penyimpanan rekam medis yang elektronik ya. Karena kalau kita sudah berbicara elektronik ya berarti dia sudah tersimpan ya, tersimpan di dalam server ya. Tetapi ketika rekam medis itu disimpannya masih dalam bentuk kertas, kemudian bagaimana cara kita itu untuk menemukan? Nah, itu yang perlu ditajamkan di sini karena memang kondisi di lapangan ketika nanti mahasiswa PKL ya, ketika mahasiswa nanti bekerja, ternyata justru paling banyak itu masalahnya adalah untuk menemukan kembali rekam medisnya. Banyak kasus terjadinya miswell, ada juga kasus kehilangan rekam medis. Nah, inilah nanti yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa sekalian, sebenarnya sistem apa yang paling tepat kita gunakan sehingga mampu memudahkan di dalam proses penemuan kembali rekam medis. Nah, bagaimana cara untuk penyimpanan ya, penyimpanan rekam medis? Ada dua model penyimpanan. Yang pertama adalah menyimpannya itu dalam bentuk sentralisasi, atau yang kedua adalah desentralisasi. Nah, apa Bu sebenarnya perbedaannya di sini untuk sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi? Kalau kita berbicara terkait dengan sentralisasi, artinya rekam medis, baik itu rawat inap maupun rawat jalan itu disatukan, disimpan di dalam satu berkas rekam medis. Tetapi ketika kita membahas sistemnya itu desentralisasi, maka ada pemisahan berkas rekam medis baik itu rawat jalan dari rawat inap. Nah, seperti apa sih konteksnya di lapangan? Kalau dia itu menggunakan sistem desentralisasi itu umumnya di rumah sakit itu memberikan warna yang berbeda pada map rekam medis. Jadi contohnya, misalnya untuk yang rekam medis rawat jalan itu nanti diberikan mapnya yang berwarna kuning. Tetapi kalau untuk yang rawat inap itu diberikan mapnya warna hijau. Nah, kenapa Bu itu perlu dilakukan? Supaya untuk memudahkan identifikasi bagi petugas filing untuk memisahkan ya. Karena kan ini nanti memang ada dua tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan atau roll opek untuk yang khusus rekam medis rawat inap dan tempat penyimpanan atau roll opek untuk yang rekam medis rawat jalan. Sehingga petugas nanti nggak bingung. Petugas filing nanti ketika berusaha untuk menemukan kembali rekam medis ketika akan digunakan untuk kunjungan ulang, dia mampu menemukan dengan cepat ya. Jadi perlu ada modifikasi ya, modifikasi di dalam mendesain suatu map rekam medis ketika rumah sakit tersebut menerapkan sistem desentralisasi. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah memang model desentralisasi ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan sentralisasi atau memang yang disarankan justru yang sentralisasi ya. Coba kita belajar bersama-sama ya. Oke, selanjutnya
Apa itu kebaikan dari sistem sentralisasi? Ya, jadi di sini kebaikan ya dari sistem sentralisasi itu adalah mengurangi duplikasi penyimpanan rekam medis, mengurangi biaya ruangan dan perawatan, serta tata kerja dan peraturannya mudah distandarisasikan, efisiensi kerja petugas dapat ditingkatkan, serta mudah menerapkan sistem penyimpanan penomoran unit. Ya, penomoran unit ini ternyata dia itu mendukung dari konsep sentralisasi. Kenapa bisa demikian, Bu? Kita kembalikan lagi, apa sih tujuannya sebenarnya, kenapa kok rekam medis itu perlu dipelihara? Kenapa memang rekam medis itu harus kita jaga? Ya, kita kembalikan lagi ke rohnya ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk menjaga kesinambungan dari informasi rekam medis. Itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana data rekam medis itu mampu berkesinambungan sehingga membantu dokter di dalam menentukan terkait dengan apa penata laksanaan yang diperlukan dengan mempertimbangkan riwayat kesehatan pasien sebelumnya, riwayat penata laksanaan sebelumnya ya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan. Dan sistem sentralisasi ini ternyata dia mampu menjaga kesinambungan informasi kesehatan karena ada kesinambungan antara informasi yang dirawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat. Berkas rekam medisnya itu kan digabungkan jadi satu, tersimpan di dalam satu map rekam medis sehingga nanti dokter bisa melacak ketika memang itu digunakan secara manual. Tetapi ketika itu dikonsepkan dalam sistem yang rekam medis elektronik ya tentunya kita tinggal klik aja, lihat aja di fitur rekam medis rawat jalan, fitur rekam medis rawat inap ya, itu nanti bisa kelihatan. Nah, kemudian di sini tentunya juga mengurangi tadi ya biaya dan ruangan karena sudah sangat jelas kalau dia sentralisasi ya ruang penyimpanannya cukup satu, tetapi kalau dia desentralisasi ruang penyimpanannya cukup harus dua ya, dan tentunya dengan adanya efisiensi dari ruangan dan peralatan maka harapannya petugasnya juga jauh lebih efisien. Dan tentunya di sini di dalam proses regulasi, membuat standar, membuat peraturan ini juga jauh lebih mudah karena kita hanya mengatur satu sistem. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan kekurangan. Nah, ternyata petugasnya lebih sibuk karena menangani rekam medis rawat inap dan rawat jalan. Dan rekam medis ini harus buka 24 jam. Itu menjadi suatu konsekuensi ya. Kalau kita mau memberikan suatu pelayanan yang berkesinambungan, menyediakan rekam medisnya yang berkesinambungan, berarti harus ada petugas yang bertanggung jawab untuk mengambilkan kembali atau menyediakan kembali rekam medis yang lama. Baik, yang selanjutnya kebaikan ya. Kebaikan dari sistem desentralisasi ini adalah adanya efisiensi waktu sehingga pasien mendapatkan pelayanan lebih cepat ya. Kemudian beban kerja petugas lebih ringan. Kok bisa demikian? Kenapa, Bu? Ya karena kalau kita menggunakan sistem desentralisasi kan sebenarnya rekam medisnya tadi kan udah dikategorikan. Dia hari ini mau berkunjung ke apa? Rawat jalan atau yang rawat inap ya. Jadi itu jauh lebih efisien secara waktu. Dan beban kerja petugasnya lebih ringan. Kenapa kok lebih ringan? Ya karena tadi jauh lebih cepat ya, kita nggak usah terlalu, melihat bahwa, oh ini ternyata berkas rekam medisnya kemarin itu habis dipakai kemana, itu kan nggak usah ya, karena memang ya pasiennya hari ini mau berkunjung ke rawat jalan atau rawat inap, hanya cukup seperti itu, dan kita menyediakan sesuai dengan jenis kunjungan si pasiennya. Oke, baik. Yang selanjutnya ya terkait dengan kekurangan ya. Apa sih sebenarnya kekurangan dari sistem desentralisasi ini ya? Jadi kekurangan dari sistem desentralisasi ini adalah terjadinya duplikasi pembuatan rekam medis. Biaya yang diperlukan lebih besar, baik itu untuk SDM, peralatan maupun ruangan, sehingga memang adanya duplikasi pembuatan rekam medis ini kan tentunya tidak sesuai ya tadi dengan tujuan awal kenapa kok rekam medis itu perlu dipelihara untuk menjaga kesinambungan, untuk menjaga kontinuitas informasi riwayat kesehatan pasien, sehingga kita sebagai ahli rekam medis, ahli dalam manajemen informasi kesehatan itu harus mendukung bagaimana sistem yang ada di ruang lingkup unit kerja rekam medis itu mampu untuk mendukung kualitas dari informasi kesehatan si pasien, sehingga memang sistem desentralisasi ini kurang untuk disarankan. Baik, yang selanjutnya kita membahas terkait sistem penjajaran. Ya, sistem penjajaran ini ada 3. Yang pertama adalah sistem penomoran langsung, yang kedua adalah sistem penomoran angka akhir, dan yang ketiga adalah angka tengah. Nanti kita bahas satu persatu ya. Apa perbedaan dari ketiga model tersebut? Nah, ini contoh yang sistem penomoran langsung ya, atau straight numerical filing system. Ketika kita berbicara sistem penomoran langsung, maka penjajarannya di sini tuh urut ya. Kita menjajarkan ini secara urut ya. Jadi berurutan sesuai dengan nomor rekam medis 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Ya,
setelah 11 berarti 12 ya. Sebelum 20 ya berarti 19. Jadi kita mengurutkan sesuai dengan nomor reka medis. Ini contohnya 465023, 465024. Nah, kata kuncinya kan di sini yang angka akhirnya ini ya, karena kita membaca seluruh satuan angka. Oh, setelah 24, 25, 26, 27. Nah, sebelum 465023 berapa? Ya, berarti di sini ada 465022 gitu. Setelah 465027 berapa? 465028 ya itu ya. Jadi seorang lulusan SMA saja yang bekerja di bagian unit kerja reka medis itu mampu beradaptasi dengan mudah ketika rumah sakit menggunakan sistem penomoran langsung atau stack numerical filing system. Tetapi untuk model sistem penyimpanan yang lainnya, yang modelnya dia menggunakan yang middle maupun yang terminal digit filing system itu membutuhkan suatu pelatihan karena memang kita harus tahu dulu bagaimana cara menjajarkan reka medis sesuai dengan konsep angka yang diterapkan di rumah sakit. Nah, ini keuntungan dan kelemahan dari sistem penomoran langsung ya. Jadi mudah melatih petugas ya, karena background dari SDM ini mampu dengan mudah memahami, kemudian mudah mencari reka medis dalam jumlah banyak ketika nomor reka medisnya itu berurutan. Jadi contohnya ketika kita mau mengambil reka medis urut nih, dari reka medis nomor 10 sampai 15. Nah, itu kan kita bisa mengambil sekaligus ya. 5 reka medis itu bisa kita ambil sekaligus. Kemudian kelemahannya apa? Human error tinggi. Kenapa human error ini tinggi? Karena kita harus membaca seluruh angkanya ya, membaca besaran dari angkanya itu seluruh dari angka yang pertama ditulis sampai angka yang ke belakang. Kemudian sulit membagi tugas dan tanggung jawab pada rak-rak tertentu ya. Jadi ini terkait dengan pembagian tugas, terkait dengan pemeliharaan kerapian reka medis, pemeliharaan terkait dengan bagaimana cara menjaga reka medis itu untuk tetap baik ya secara kualitas ya, misalnya reka medisnya sobek ya, map reka medis sobek misalnya ya. Siapa yang bertanggung jawab mengganti ya? Apakah tadi harus bagian assembling pada reka medisnya posisinya sudah ada di bagian filing. Nah, itu kan tanggung jawab untuk proses pemeliharaan seperti itu harusnya kita bebankan kepada bagian filing ya. Nah, di sini untuk konsep sistem penomoran langsung ini sulit untuk diterapkan ya, karena ya nomornya kan nanti runtut ya. Waktu kita melakukan penyusutan pun nanti ya dia akan kita susutkan yang depan, geser lagi semuanya. Nah, itu kurang efektif ya. Itu kurang efektif. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah cara penyimpanan angka akhir atau terminal digit filing system. Nah, di sini kita kategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah angka pertama atau angka primer, kemudian angka sekunder atau angka kedua, dan angka tersier. Ya, jadi membacanya tentunya juga dari angka yang primer dulu, yang 25 dulu kita cari di mana sih akhiran atau rak ekor 5. Kemudian supraknya di mana? Baru kita lihat nanti penjajarannya di sebelah mana ya. Nah, penyimpanan berkas reka medis dengan model TDF atau terminal digit filing system ini memang cukup disarankan. Kenapa kok cukup disarankan, Bu? Ya karena mampu menjaga kerahasiaan reka medis. Orang yang tidak mengetahui bagaimana konsep menjajarkan reka medis dengan TDF ini, dia nanti tidak mudah untuk mengakses. Jadi misalnya ada kasus pencurian berkas reka medis nih. Nah, dia pengen mengetahui sebenarnya seperti apa sih isi reka medis saya, seperti itu ya misalnya ya. Kenapa kok rumah sakit tidak mau memberikan misalnya ya kasus korban apa misalnya kayak gitu. Nah, ini atau misalnya ada satpam ya yang ingin membantu ya, padahal tujuannya baik ya membantu mengambilkan reka medis. Dengan konsep sistem penyimpanan angka akhir ini maka dia tidak bisa begitu saja untuk mengambil reka medis karena harus memahami dulu bagaimana cara kita, sistem kita ya untuk menjajarkan reka medis ini dengan konsep 3 tadi ya, ada angka primer, angka sekunder dan angka tersier. Nah, ini juga contoh ya, contohnya. Untuk yang angka akhir ya, nanti kita bahas coba ya. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu, apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah pertambahan reka medis tersebar merata ke 10/100 section ya dari rak penyimpanan tersebut. Petugas mudah untuk diserahi tanggung jawab sejumlah rak. Pekerjaan akan terbagi secara rata, menghindari rak-rak kosong dan menghindari kekeliruan penyimpanan reka medis ya. Ini dapat dicegah karena tentunya dengan petugas itu memperhatikan seluruh angka ya. Jadi seluruh angkanya ini kan nggak perlu dibaca semuanya. Kok nggak perlu? Kenapa, Bu Kori? Kan tadi sudah kita bagi menjadi 3 kelompok angka. Ada angka primer, angka sekunder, dan angka tersier. Kemudian apa yang menjadi tantangan atau kelemahannya ya?
tantangannya itu adalah perlu adanya latihan dan bimbingan kepada petugas ya, karena memang kita harus melatih dulu petugas kita untuk bisa menerapkan sistem ini. Ini contoh yang kita berikan ya. Jadi perlu mahasiswa perhatikan di sini. Di sini kan angkanya angka primer kita berikan warna kuning ya. Primer, sekunder dan tersier. Kita perhatikan dulu. Angka primernya itu semuanya ekornya adalah 02. Kemudian angka sekundernya, loh ini kok 52 kemudian 53 kenapa? Oh ternyata angka tersiernya di sini sudah sampai 99. Kalau udah 99 nggak mungkin dong mau kita kasih 100, berarti di sini adalah angkanya 53. Kita mulai lagi dari 00. 01, 02 ya. Berapa sih reka medis setelah 02, 53, 02? Ya berarti di sini ada 03, 53, 02. Berapa angka reka medis ya yang dijajarkan sebelum 995202? Berarti di sini adalah 985202 ya. Tetap ini sangat memudahkan sekali ya. Jadi memudahkan untuk menjaga kerahasiaan reka medis, meminimalkan terjadinya human error. Sistem ini cukup direkomendasikan. Baik, sekarang yang selanjutnya adalah angka tengah ya. Nah, angka tengah atau middle digit filing system itu adalah penyimpanan berkas reka medis juga dikelompokkan menjadi 3 angka. Tetapi di sini ada kekurangannya. Ketika rumah sakit tersebut terus berkembang, angkanya itu sampai ke 7 digit, maka model ini tidak bisa diterapkan. Meskipun sebenarnya secara teori memang model sistem middle digit ini juga menjaga kerahasiaan penyimpanan reka medis ya, tetapi memang tidak bisa mengantisipasi ketika rumah sakit tersebut terus berkembang sehingga angka reka medisnya bertambah ya. Makanya kenapa kok yang disarankan justru yang model dari reka medis yang penyimpanan angka akhir. Nah, cara membacanya bagaimana? Sama ya, ada angka primer, sekunder, tersier. Cuma perbedaannya, kalau yang tadi itu TDF angka primernya di bagian belakang. Nah, untuk yang angka primer model middle digit ini tentunya ada di middle, ada di tengah ya. Jadi angka tengahnya, angka primernya di tengah, kemudian angka sekundernya bagian depan, angka tersiernya di bagian belakang. Jadi orang reka medis PMIK nanti akan membaca dari tengah, depan, belakang. Itu konsep menjajarkan reka medis dengan middle digit filing system. Ya, baik. Keuntungan dari model digit ya, seperti halnya dengan model TDF tadi, jadi mudah mengambil nomor reka medis yang berurutan, mengambilkan sistem nomor langsung ya ke tengah lebih mudah dibandingkan dengan sistem penyimpanan angka akhir ya. Jadi ini misalnya kita mau melakukan konversi ya, perubahan dari sistem penomoran langsung itu jauh lebih mudah menggunakan sistem yang sistemnya ke tengah dulu, ke middle dulu dibandingkan dengan yang TDF. Kemudian petugas juga bisa diserahi tanggung jawab seperti halnya ketika model TDF ya. Kelemahannya perlu adanya latihan, sistem ini tidak dapat digunakan apabila nomor melebihi 6 digit. Nah, inilah yang sangat perlu diperhatikan ya kalau konsep ini diterapkan karena yang namanya organisasi pasti akan terus berkembang, jumlah pasien akan terus meningkat. Bagaimana nanti ketika angka nomor reka medis ini sudah melebihi dari 6 digit? Bagaimana cara kita merubah konsep middle ini nanti akan menjadi TDF? Kemudian terjadinya rak-rak lowong pada beberapa section apabila dilakukan pencabutan nomor reka medis inaktif. Nah, seperti apa cara menjajarkan reka medis untuk konsep MDF ini ya? Jadi angka tengah tadi kita perhatikan terlebih dahulu ya, angka tengah. Kemudian kita baru angka primernya semuanya sudah sama, 02 semua. Kemudian kita lihat yang depan, angka sekundernya kita urutkan 52, 52, 52, 52. Oh, kenapa ini 53? Ternyata di angka tersiernya di sini 99 ya. Jadi keterbalikan tadi ya. Jadi kalau TDF itu dari angka primernya 2 digit paling belakang, tengah depan, tetapi kalau MDF ini dari tengah depan belakang, ya itu perbedaannya. Oke, silakan nanti untuk mahasiswa jika mau menyimak kembali ya, mau memahami kembali video pendukung terkait sistem penyimpanan ini sudah Bu Korisel ya. Silakan mahasiswa bisa menyimak ya konsep praktek penjajaran reka medis. Ya, selanjutnya untuk refleksi ya, kita silakan teman-teman semuanya berdiskusi terkait dengan kesimpulan dari sistem penyimpanan pada video tersebut ya. Seperti apa sih sebenarnya? Dan ini ada pustaka pendukung juga bisa digunakan sebagai referensi untuk menambahkan pengetahuan terkait dengan sistem penyimpanan serta yang terakhir adalah evaluasi mahasiswa ya. Jadi setelah kalian mendiskusikan bagaimana videonya tadi, kemudian sudah menyimak video dari Bu Kori juga, silakan nanti untuk evaluasinya membuat resume
resum, materi sistem penyimpanan ya, hasil resumnya diketik dalam ukuran A4, formnya Cambria ya, ukuran 12, spasi 1,5 maksimal 2 halaman, dikirim dalam bentuk PDF dengan formatnya itu NPM, nama dan kelas, dan dikirimkan melalui forum diskusi di e-learning. Dan nanti dari komponen penilaian ini yang Kori nilai adalah ketepatan hasil menjawab 60%, originalitas ide atau gagasan 20%, serta adanya kerapian penulisan 10% dan ketepatan waktu mengumpulkan 10%. Ya, silahkan dipelajari kembali video dan materi dari Kori ini. Nanti untuk pengumpulan tugasnya maksimal 1 minggu, maaf ya, 1 minggu setelah pertemuan hari ini. Ya, baik, demikian materi yang bisa Bu Kori sampaikan terkait dengan sistem penyimpanan. Semoga bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa terkait dengan bagaimana cara melakukan penyimpanan rekam medis. Bu Kori cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.